Yakinlah, sebenarnya kamu tidak kekurangan. Hanya saja kamu sering lupa menghitung apa yang sudah cukup. Sebab rasa cukup adalah kekayaan yang paling tenang. Jangan cuma mau menasihati, tapi tidak mau dinasihati. Jangan hanya mau menegur, tapi emosi kalau ditegur. Nanti mereka akan semakin baik, sedangkan kamu masih saja dalam keadaan merasa paling baik. Jika seseorang tak mampu menghargai kehadiranmu, maka buatlah dia menghargai kepergianmu. Ingat, bahagia bukan tentang di mana kau berada, tetapi dengan siapa kamu dianggap ada. Ingat, hal yang hebat tidak pernah datang dari zona nyaman, tidak pula dari posisi duduk dan rebahan, apalagi dari sifat menunggu, pasrah, dan malasan. Ketahuilah bahwa orang sabar tidak membanting pintu ketika pergi, melainkan dia menutupnya dengan pelan, tapi selamanya. Jika Anda tidak membantu mewujudkan keadilan, maka suatu hari Anda juga mungkin mengalami ketidakadilan, dan tidak akan ada seseorang pun yang berdiri menolong Anda. Seorang ibu ditanya, "Adakah rasa sakit yang melebihi sakitnya saat melahirkan?" Dia menjawab, "Ada. Ketika dibentak oleh anak yang kulahirkan. Singa dan serigala itu adalah hewan yang lucu, yang buas itu adalah ayam." Ucap cacing pada anaknya. Artinya, baik buruknya sesuatu, itu tergantung siapa yang bercerita. Paham kan maksudnya? Story hari ini. Kalau sholatmu belum mampu mencegahmu dari perbuatan burukmu, setidaknya jangan sampai perbuatan burukmu menghentikan sholatmu. 1000 kebaikan tidak akan menjadikanmu selayaknya malaikat. Tapi, satu kesalahan bisa membuat orang lain menilaimu selayaknya iblis. Harta nggak dibawa mati, dunia cuma sementara. Ucap seorang pemalas yang berlindung di balik slogan agama. Nabi mengajarkan kita untuk hidup sederhana, bukan hidup miskin. Sebab kotak amal saja mintanya uang, bukan minta doa. Bila kamu ingin melihat iblis, coba lihat diri sendiri. Jika di situ ada perasaan paling benar, paling pintar, paling soleh, dan paling baik, maka itulah iblis. Tegas bukan berarti keras. Tegas adalah cara guru melindungi murid dari kesalahan yang lebih besar di masa depan. Karena tanpa batas yang jelas, kasih sayang pun bisa disalah-artikan. Tapi jangan lupa, sekolah tanpa ketegasan juga berbahaya. Anak kehilangan batas, guru kehilangan wibawa, dan disiplin jadi barang langka. Ketinggian suatu bangunan diukur dari pondasinya, sedangkan ketinggian nilai seorang manusia diukur dari adab dan akhlaknya. 3 fakta sifat seseorang yang jarang orang tahu. Pertama, semakin kaya seseorang, maka akan semakin hilang niat pamer dalam dirinya. Kedua, semakin tinggi ilmu seseorang, maka akan semakin rendah gaya bicaranya. Dan yang ketiga, semakin bahagia seseorang, maka tentu akan semakin malas dia berkomentar akan hidup orang lain. Nasihat dari sang khalifah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa kelemahan terbesar manusia ada saat di mana mata melihat kebenaran, namun hati berbelok pura-pura buta. Berapa banyak jiwa yang membiarkan cahaya kebenaran padam hanya demi kesenangan sesaat atau gengsi yang menipu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya seseorang tentang bagaimana membedakan antara ujian dan hukuman Allah kepada hambanya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjawab, "Hukuman itu, ketika kamu ditimpa musibah, kamu menjadi semakin jauh dari Allah. Sedangkan ujian itu, ketika kamu ditimpa musibah, kamu menjadi semakin dekat dengan Allah." Seseorang dapat mencapai derajat tertinggi di surga dengan kebaikan akhlaknya, meskipun dia bukan ahli ibadah. Begitupun sebaliknya, seseorang dapat terjatuh pada lapisan terbawah neraka jahanam karena keburukan akhlaknya, meskipun ia seorang yang ahli ibadah. Kutipan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pesan dari Abu Hamid Al-Ghazali, "Jagalah rahasia temanmu, tutupilah keburukannya, dan diamlah jangan memperbesar kesalahannya yang sedang dibicarakan oleh orang lain. Jika engkau merasakan sakit pada dirimu, itu tandanya engkau masih hidup. Tapi jika engkau merasakan sakit yang dirasakan orang lain, itu tandanya engkau adalah manusia." Kutipan dari Jalaluddin Rumi. Tidak ada rukuk dalam sholat jenazah, makanya jangan pernah membungkuk pada orang yang ingin pergi meninggalkanmu. Nasihat dari filsuf sufi Jalaluddin Rumi. Pesan dari sang khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jangan engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya,
jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Kelak kau akan mengerti bahwa menjaga orang lain agar tak tersinggung karena lisanmu, itu jauh lebih mulia daripada mengutarakan isi hatimu. Puncak dari ketinggian adab adalah saat engkau diam dan mendengarkan seseorang yang berbicara kepadamu tentang sesuatu yang engkau ketahui dengan baik, sementara dia tidak menguasainya. Kutipan dari Ibnu Khaldun, cara terbaik agar kita tidak mudah sakit hati karena orang lain adalah dengan selalu merasa bahwa kita bukan siapa-siapa. Kutipan dari Gus Baha, jangan menggunakan kefasihan bicaramu di depan ibumu yang dulu mengajarimu berbicara. Nasihat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jika ada orang yang tiba-tiba baik kepadamu, ingat kata Sun Gokong, jangan percaya guru, dia itu siluman. Nasihat dari Imam Ghazali rahimahullah, jika engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, maka lihatlah bagaimana kedudukan Allah di dalam hatimu. Nasihat dari Gus Baha, dunia ini sebentar. Janganlah kamu meremehkan perintah solat, karena kamu akan mengetahui nilai dari solatmu saat malam pertama di dalam kubur. Jika tiada orang dengki kepadamu, maka ketahuilah, sebenarnya kamu adalah seorang yang gagal. Ungkapan dari Syekh Mutawalli Syarawi, naikkan level omonganmu, bukan volume suaramu, karena hujanlah yang membuat bunga mekar, bukanlah petir. Nasihat dari Jalaluddin Rumi, jangan pernah menyalahkan siapapun dalam hidupmu. Orang baik memberimu kebahagiaan, orang jahat memberimu pengalaman, orang terburuk memberimu pelajaran, dan orang yang terbaik memberimu kenangan. Kutipan dari Zig Ziglar, kutipan dari Orlando Batista, bahwa Anda telah mencapai puncak kesuksesan, begitu Anda tidak lagi tertarik pada uang, pujian atau publisitas. Sayyid Qutbah, seorang penulis dan ulama Mesir, abad ke-19, pernah berkata bahwa musuh terbesar agama yaitu mereka yang membungkus kepentingan duniawi dengan nama ilahi. Ketika Anda membenci seseorang, orang itu tidak merasakan apa-apa. Yang sakit, sumpek, dan gelisah adalah Anda sendiri yang membenci. Nasihat dari Fahruddin Faiz. Nasihat dari Artemus Ward, ingat, ketika masalah datang, sambutlah dengan sebaik mungkin, karena semakin ramah Anda memperlakukannya, maka semakin cepat ia pergi. Luangkan waktu untuk berpikir, tetapi saat waktunya bertindak tiba, berhentilah berpikir dan bertindaklah. Kutipan dari Napoleon Bonaparte. Kutipan dari Elizabeth Gilbert, bahwa lebih baik menjalani hidupmu sendiri dengan tidak sempurna, daripada meniru hidup orang lain dengan sempurna. Tidak ada orang yang benar-benar bebas, jika ia belum menjadi tuan bagi dirinya sendiri. Kutipan dari Pythagoras, semua kebenaran melewati 3 tahap. Pertama dicemooh, kedua ditentang dengan keras, ketiga diterima sebagai sesuatu yang terbukti dengan sendirinya. Kutipan dari Arthur Schopenhauer, politik adalah satu-satunya profesi yang memungkinkan untuk Anda berbohong, mencuri, menipu, namun tetap akan dihormati. Kutipan dari Mark Twain,